Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semuanya, kapanpun, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda mengakses, melihat video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita seperti biasa, kita akan belajar Al-Quran Hadis. Kita sampai pada bab pokok-pokok isi Al-Quran. Siap belajar? Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Jadi 30 juz Al-Quran yang setiap hari kita baca, kita tadarus, kita pelajari itu, 30 juz itu ternyata mengandung banyak sekali ajaran-ajaran. Dan para ulama menyimpulkan bahwasanya 30 juz Al-Quran tersebut mengandung beberapa pokok-pokok ajaran. Dan ternyata banyak perbedaan teman-teman semuanya. Ada pendapatnya Haji Munawir Khalil, seorang pakar Al-Quran mengatakan pokok-pokok Al-Quran berisi tentang larangan, perintah, halal haram, muhkam, mutasyabih, amsal atau perumpamaan. Ya, tapi berbeda dengan pendapatnya beliau Ustadz Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Beliau mengatakan bahwa pokok-pokok ajaran Al-Quran itu memperbaiki kepercayaan, meluruskan tauhid, memperbaiki akhlak, mengheningkan, membersihkan budi pekerti, dan menetapkan segala hukum. Ya. Kemudian ada lagi Ustadz Dr. Andes Masyfuk Zuhdi. Beliau mengatakan bahwa pokok-pokok ajaran Al-Quran itu mencakup 5 hal. Yang pertama tauhid, yang kedua janji dan hukuman atau ancaman, yang ketiga ibadah dan jalan mencapai kebahagiaan. Kemudian ada lagi Syekh Mahmud Saldut, beliau mengatakan bahwasanya pokok-pokok ajaran Al-Quran adalah Tuhan, ya, Allah, sesama muslim, sesama alam, dan kehidupan manusia. Dan banyak lagi beberapa tokoh-tokoh muslim, baik itu dalam maupun luar negeri, yang mengatakan bahwa pokok-pokok Al-Quran adalah sebagai berikut, banyak sekali. Tetapi kalau kita mau ringkes, teman-teman semuanya, kita akan ringkes dari sekian banyak pendapat tersebut, ternyata pokok-pokok isi Al-Quran itu mencakup 6 hal. 6 hal. Yang pertama, akidah tentu saja. Yang kedua adalah ibadah dan muamalah. Yang ketiga akhlak. Yang keempat hukum. Ya. Kemudian sejarah, dan juga yang keenam sains dan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ribuan ayat Al-Quran tersebut mencakup 6 hal ini. Ya. Kemudian mari kita pelajari sama-sama satu persatu. Oke, yang pertama, Al-Quran di dalamnya mengandung banyak sekali ayat-ayat tentang akidah untuk menegakkan tauhid, menguatkan keimanan kita. Dalam Al-Quran banyak sekali kita lihat firman-firman Allah yang di situ menyatakan Allah itu satu, ya. Qul huwallahu ahad, itu termasuk ayat tentang akidah, tauhid. Dan juga kalau kita mau pelajari Al-Baqarah ayat 163. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. Ya, jelas. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yaitu Allah. Huwa Rahmanur Rahim. Dialah Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah satu di antara banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya apa? Allah itu Esa. Artinya Al-Quran itu membahas masalah akidah yang pertama. Yang kedua, Al-Quran juga membahas masalah akhlak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya misi Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Maka dalam Al-Quran banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Islam, syariat Islam itu adalah untuk memperbaiki akhlak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, ini uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka benarlah ya apabila kita mengidolakan Nabi Muhammad, kita mencontoh akhlaknya beliau, kita mencontoh perilakunya beliau, kita mencontoh perkataan perbuatan beliau. Kenapa? Karena beliau adalah uswah hasanah. Di samping akidah kemudian akhlak, di dalam Al-Quran juga terdapat banyak sekali ayat-ayat tentang ibadah dan muamalah. Walaupun ayat-ayat tentang ibadah dan muamalah sebagian besar dalam Al-Quran itu disampaikan secara global. Ya, secara global, belum terperinci. Ya. Nah, di mana terperincinya? Di Al-Hadis. Maka Al-Quran dan Al-Sunnah atau Al-Hadis itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih global dijelaskan dalam Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tentang ibadah. Bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah. Dari sini kita tahu bahwasanya tugas pokok manusia itu ibadah, bukan yang lainnya. Ya, ibadah itu tugas pokok manusia. Ibadah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang lainnya apa? Selingan. Ya, yang lainnya selingan. Jadi kita kerja, kita belajar itu selingan. Yang utama apa? Ibadah. Ya, kita kerjakan sesuatu dengan niat ibadah. Ya, supaya kegiatan kita 24 jam ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, maka apa? Harus kita niatkan untuk ibadah. Kita makan. Bagaimana supaya makan kita ibadah? Ya kita berdoa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita tidur, maka berdoa supaya apa? Tertulis ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan muamalah, banyak sekali kita akan jumpai ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang muamalah. Jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam, ada semuanya. Bagaimana akhlak kita kepada tetangga kita, ada semuanya. Dan yang keempat, Al-Quran itu juga mengandung ayat-ayat tentang hukum. Ayat-ayat tentang hukum pidana, hukum perkawinan, perceraian juga ada. Bagaimana caranya, ya, kemudian hukum perjanjian, hukum warisan, dan lain sebagainya. Hukum-hukum yang ada di muka bumi ini semuanya ada dalam Al-Quranul Karim. Bisa kita cek bersama-sama. Misalnya hukum pidana bisa kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 178. Ada namanya hukum perkawinan di Al-Baqarah ayat 221. Hukum warisan, wasiat. Ya, kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 7-12. Hukum perjanjian bisa kita lihat di surat Al-Anfal ayat 56 dan 58 dan sebagainya. Maka teman-teman semuanya, yang kelima, sejarah. Di dalam Al-Quran yang setebal itu juga memuat banyak sekali sejarah-sejarah. Ya, bagaimana kita tahu keadaan Fir'aun zaman dahulu dalam Al-Quran? Ya, bagaimana kita mengetahui keadaan kaum Ad zaman dahulu dari Al-Quran? Bagaimana kita mengetahui masa kecilnya Nabi Ibrahim atau Nabi Adam? Al-Quran. Ada semuanya. Karena memang dalam Al-Quran itu memuat banyak sekali sejarah-sejarah yang wajib kita pelajari dan kita ambil hikmahnya. Kemudian dalam Al-Quran juga mengandung ayat-ayat tentang iptek.
ilmu pengetahuan dan teknologi, sains. Ya, karena Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya ilmu pengetahuan. Ya, kita bisa dapatkan beberapa ayat tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, tentang mungkin biologi. Al-Hajj ayat 5 tentang penciptaan manusia. Kemudian farmasi, kita bisa lihat di An-Nahl ayat 69 dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, mari kita pelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, kita pelajari, kita baca, kita pahami, kita maknai, dan kita amalkan. Maka insya Allah jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hidup kita akan penuh kebahagiaan fid dunya wal akhirat. Teman semuanya, mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan insya Allah saya doakan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ilmunya untuk kita semuanya. Dan yang paling utama bisa kita ambil hikmahnya, kita praktekkan, kita sampaikan, dan yang paling utama adalah kita jadikan Al-Quran kita sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.